Seperti anak panah yang melesat yang dilepaskan tanpa busur, melesat dengan cepat berkilat-kilat cahaya yang menyilaukan mata, mengudara dan menuju alamat yang tercatat pada ujung panah yang mistis itu. Di desa Ngaikali, rumah-rumah berdinding kayu. Amat jarang rumah penduduk desa berlantai keramik. Dapat dihitung bagi mereka yang berlebihan memangkas harta. Misalkan rumah kepala desa, rumah saudagar, dan rumah mistis yang kerap kedatangan tamu aneh. Di tempat paling ujung arah utara, rumah-rumah berbaris hampir lurus antara barat dan timur, saling berhadapan dan membelakangi tepi pantai. Namun, ada dua rumah kuno yang peninggalan orang terdahulu yang ceritanya masih dipercaya para penduduk desa bahwa rumah itu rumah berpenghuni, rumah yang mistis, rumah yang angker tapi baik-baik saja saat ditempati oleh keluarga Pak Mijan dan istrinya yang bernama Halimah atau biasa disapa Nyi Emma. Juga keluarga Pak Ismat dan istrinya yang bernama Aisyah atau biasa disapa Nyi Isa. Penduduk di desa Ngaikali akan memanggil mereka yang telah bersuami dengan sebutan Nyai atau Nyi. Rumah kedua keluarga itu tampak unik sendiri. Setiap pagi, seperti istri pada umumnya, Nyi Isa dan Nyi Emma membakar kayu dalam tungku, menanak nasi, memindang ikan hasil tangkapan suaminya, atau bila ada rezeki berlebih, Nyi Isa atau Nyi Emma kadang menggoreng pisang, mengukus ubi atau singkong, dan tak lupa menyediakan secangkir kopi untuk suaminya bila sudah terbangun dari tempat tidurnya selepas mengarungi lautan. Nyi Isa memiliki dua anak yang sebenarnya ada 6, tapi keempat anaknya terdahulu dan sisanya meninggal secara aneh. Yang satu mati di dalam keadaan Isa mengandung 8 bulan. Perut yang buncit tiba mengempis dengan sendirinya. Kata orang pintar, bayimu diambil oleh jin. Yang kedua lahir dengan selamat, tetapi menginjak usia 2 tahunan, anak itu menghilang secara ajaib, hanya menyisakan baju lusuh yang dipakainya di depan halaman rumahnya. Orang-orang bilang, anakmu korban tumbang. Begitulah berulang sampai kedua kalinya. Setelah kejadian itu, Nyi Isa seperti belajar dari peristiwa yang menimpanya. Dua anaknya kini lahir dengan selamat dan menginjak usia 12 tahunan, beda usia 2 tahun. Keduanya perempuan yang memiliki kecantikan yang aneh. Yang paling tua berkulit putih dengan daya tarik pada senyumnya yang ganjil, bibirnya merekah, merah bunga mawar. Yang lebih muda berkulit kuning langsat dengan daya tarik tatapan mata yang dapat membelah dada. Nyi Isa merawat mereka dari doa-doa sakral tengah malam. Rasa benci, iri hati, mari kita coba bertanya pada diri sendiri. Kebencian yang seperti apakah yang mendatangkan hal mistis? Perasaan iri yang bagaimanakah yang mendatangkan hal mistis? Silakan kau jawab sendiri. Nyi Emma berusia hampir seumuran dengan Nyi Isa, hanya berbeda bulan, kecuali suami mereka yang berjarak antara tahun. Pak Ismat lebih tua daripada Pak Mijan. Pernikahan mereka hampir bertepatan, hanya berbeda hari. Lebih dulu keluarga Pak Mijan.
Namun, dalam hidup, masalah sekecil apapun senantiasa ada, seperti pinjam uang, bila tak diberi, tumbuhlah rasa benci. Seperti menyaksikan kebahagiaan, bila tak bersenasib, tumbuhlah iri hati. Dalam keadaan tertekan oleh nasib, Nyi Ema suka begadang tengah malam. Buku usang yang berdebu yang ia simpan tanpa sepengetahuan suaminya telah dirapal dalam waktu yang amat singkat. Alhasil, emosi yang memuncak, dendam yang mengakar di dada, ia tumpahkan di malam yang gelap, malam Jumat yang sakral. Kendi berukuran kecil, boneka kayu beserta jarum benang yang berkarat, paku-paku yang berkarat, kain kafan dan benda curian yang Nyi Ema ambil dari tetangga di samping rumahnya yang berposisi sama menghadap pantai rumahku. Dengan gerakan tubuhnya yang absurd, mata yang ia pejamkan, mantra sialan yang dirapal, dengan mudah ia menengadahkan kepala ke langit kamarnya. Mulutnya tak henti-henti merapal mantra sialan, meludah, memaki, memohon, menyembullah cahaya yang berkilat menyilaukan mata, dengan cepat melesat seperti anak panah yang dilepaskan tanpa busur. Bunyi mistis menemani cahaya itu, bayang-bayang mistis menemani Nyi Ema yang masih memejamkan mata, merapal mantra sialan. Sementara alamat rumah yang tercatat di ujung anak panah itu tertutup rapat, pintu, jendela, atap rumahnya yang terawat. Lampu-lampu yang menyala malam itu berkedip seperti lampu disko di ruang tamu dan di kamar perempuan menjelang tua makin gawat. Bohlam berkedip-kedip amat cepat. Cahaya yang dilepaskan Nyi Ema menyembul dari air pasang tepi pantai dalam waktu bersamaan seperti yang pernah terjadi di sebelumnya. Blar! Bohlam meledak nyaring, tetapi hanya dapat didengar oleh pasangan yang terlelap di kamarnya. Cahaya yang berkilat masuk dan menelusup menyapa jantung. Keesokan harinya, penduduk desa dikejutkan oleh peristiwa masa silam. Sekitar 20 tahun sebelumnya, tubuh yang aneh, perut yang aneh, tangan dan kaki yang aneh, wajah yang aneh menjadi obrolan panjang penduduk desa kala itu. Namun, di tempat yang hampir sama, menghadap pantai, rumah kuno, hanya berjarak dinding kayu, Nyi Ema yang tak memiliki putra ataupun putri mengerang kesakitan yang amat pedih. Tubuhnya membengkak, perut membuncit, tangan dan kaki menyusut kering, dan wajahnya merah padam seperti terbakar bara api. Dugaan masa silam menjadi nyata, menjadi terang benderang. Sudah tidak salah lagi, Pak, seru Nyi Isa. Betul, Bu, dia orangnya. Seperti anak panah yang melesat, yang dilepaskan tanpa busur, melesat dengan cepat berkilat-kilat cahaya yang menyilaukan mata, mengudara dan menuju alamat yang tercatat pada ujung panah yang mistis. Namun, nahasnya berbalik ke asalnya. Dari ujung arah barat dan timur, di dekat rumah Nyi Ema, penduduk desa